Maaf ya, suara saya nggak bisa segede biasanya karena batuk ini rasanya menyiksaku. Oke, baik, dalam probabilitas dan statistika distribusi peluang kontinu, nanti kita akan banyak membahas tentang hitungan. Ada nanti C kuadrat, ada normalitas, dan lain-lain. Karena itu sangat penting sekali nanti ketika kalian mengambil apa namanya skripsi, terus pengolahan data, terutama penelitian-penelitian tentang kuantitatif itu sangat penting sekali. Terus nanti caranya membaca tabel itu bagaimana, dan nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, fokus pembahasan hari ini kita akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama distribusi normal, kedua luas di bawah kurva normal, ketiga hampiran normal terhadap binomial. Selanjutnya distribusi gamma dan eksponensial. Yang kelima distribusi C kuadrat. Dan yang selanjutnya terakhir adalah distribusi Weibull. Tapi dalam banyak ini memang nanti yang sering digunakan adalah distribusi C kuadrat sama distribusi normal di situ. Oke, yang pertama tentang distribusi normal. Distribusi suatu data dari sebuah sampel yang memiliki kurva normal, di mana kurvanya yang disebut normal itu yang berbentuk seperti lonceng atau seperti topi, ditemukan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733, sering disebut distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Hanya nanti ketika di program SPSS juga adanya mungkin kalimatnya adalah Gaussian distribution. Nah, distribusi normal itu fungsi penuh peubah acak normal X dengan rataan mu dan variasi adalah dengan persamaan seperti ini dengan P 3,14 dan E 2,71 Pi ini. Jadi kita lagi rumus-rumus matematika dulu waktu SMP itu sudah diajarkan. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nah, kurva normal itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti lonceng. Seperti kalau di Ninja Hattori mendaki gunung dua lembah satu gunung. Satu saya jadi agak mengganggu. Nah, karakteristik kurva normal itu kurva berbentuk genta atau kurva berbentuk simetris dan kurva dengan mu. Nah, luas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, jadi ketika dia memang distribusinya normal, pasti bentuknya akan mulus seperti ini. Jadi dia dibagi menjadi dua, ada tengah bagian kiri itu sama dengan setengah bagian sebelah kanan. Mungkin nanti kalian akan mendapati agak condong ke sini, terus nanti bentuknya mungkin agak condong ke sebelah kiri. Itu hal biasa, wajar. Itu berarti distribusinya tidak normal. Tapi kalau bentuknya sudah simetris seperti ini, pasti itu adalah distribusinya sudah normal di situ. Nah, jadi nanti akan depan titik, 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 titik. Nah, dari titik-titik ini digabungkan menghasilkan sebuah kurva di situ. Yang masuk baru 12.
positive thinking aja, mungkin teman-teman jaringannya kurang baik biar nanti mereka mengikuti via YouTube. Nah, ini contoh lagi seperti ini. Nah, nanti ketika skripsi itu akan ketika catatan penelitiannya adalah kuantitatif ya, itu akan sering menemukan kurva-kurva seperti ini. Karena memang itu data utama, jadi menjadi oh mana sih datanya kok bisa dikatakan normal seperti apa? Nah, dan yang berbeda. Jadi kondisinya pasti akan sedikit tidak simetris. Nah, luas di bawah kurva norm. Luas wilayah di bawah kurva normal itu maksudnya diarsir ini ya dengan batas X. Ini kan X ya, sumbu X ya. Jadi XA dan XB. Jadi ini adalah luas di bawah kurva normal. Jadi luasnya itu yang diarsir ini. Nah, dari gambar tadi itu menghasilkan sebuah persamaan integral. Duh, pomnya integral ya. Jadi ini sedikit cemilan, kita harus mengulang betul-betul matematika dulu mungkin kalau di PAI semester 1 enggak ya ada matematika dasar. Ya, kalau di PAI dapat matematika dasar nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, sudah sabar dulu. Setelah apa enggak apa-apa. Nanti kita pelan. Jadi ini masih ada yang masuk. Tidak ada, Oke. Pak. Jadi integral ini itu untuk udah jadi kan terlalu banyak satuan yang harus diketahui di sini. Jadi integral ini itu bisa disederhanakan menjadi rumus Z. Makanya nanti akan dikenal dengan tabel Z di situ. Tabel Z itu nanti ya, untuk memudahkan perhitungan tersedia tabel normal yang berisikan luas di bawah area kurva normal. Aku. Jadi rumusnya ke Z X ya seperti ini. Jadi nah tabelnya ini di semua buku statistika pasti ada. Bukunya apa namanya? Ini ada. Bukunya Sujana juga ada. Buku yang kemarin tak kirim juga ada. Silakan dicari. Nah, cara membacanya nanti katakan didapatkan angka 0,43. Berarti membacanya 0,4 dulu, mencari yang sebelah kiri ini 0,4 baru 3, berarti posisinya di sini, berarti ditarik aja. Nah, ketemunya adalah 0,1664. Nah, 0,1664 itu apakah lebih dari atau kurang dari HO atau H hitung. Nah, itu nanti akan kelihatan penelitian itu benar-benar bisa dikatakan hipotesisnya itu bisa diterima atau tidak. Jadi modelnya seperti itu. Nah, contoh gini. Ini contoh soal-soal hitungannya saja sih. Nanti kalau contoh soal-soal pengambilan data di lapangannya nanti minggu depan nanti saya minta sudah pembelajarannya sudah jauh lebih intensif. Itu nanti handphonenya digunakan untuk streaming, tapi nanti kalian praktek menggunakan laptop masing-masing dan sudah terinstall aplikasi SPSS. Itu ya, mau SPSS seri berapapun tidak apa-apa. Kalau Pak Widi menggunakan SPSS seri 25, nanti silahkan. Itu juga aplikasi kecil, jadi silahkan digunakan. Nanti
Gimana installnya? Datang aja ke tukang teknisi servis laptop kayak gitu, paling bayar berapa, 5.000 atau 10.000, daripada kalian harus download berlama-lama nanti belum installnya berhasil atau enggak. Kalau udah bayar aja paling 10.000 atau 15.000. Nah, nanti kita minggu depan sudah mulai secara intensif kita coba ketika permasalahan di lapangan itu seperti apa, kita analisis SPSS-nya bagaimana, terus nanti hasil yang dihasilkan bagaimana, terus nanti hubungannya dengan penelitian itu nanti seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas pada minggu depan gitu ya. Kita coba hitung-hitungan sederhana dulu. Jadi contoh seperti satu ini. Diketahui nilai mata kuliah probabilitas dan statistika kelas C berdistribusi normal dengan mean 55 dan deviasi standar 15. Tentukan nilai peluang 55 kurang dari X, di mana X itu kurang dari sama dengan 75. Dan 60 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 80X, dan 80X ini kurang dari sama dengan 40. Nah, berarti dalam soal ini kita harus mencari X. Nah, mau X, Y, Z, terserah. Tapi ini menggunakan rumus yang tadi. Z dengan X Newton. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ada dua cara. Yang satu menggunakan rumus yang agak cukup jimat. Jadi, P sama dengan sini 0 kurang dari Z kurang dari 75 per 55 per 15. Nah, 75 per 55 dapat dari mana? Nah, maksimal kan adalah 75 dan minimal di sini adalah 55 dan standar deviasinya adalah 15. Jadi 75 kurangi 55 baru dibagi 15. Ketemunya 20 per 15. Nah, ketemunya 0,4082. Atau menggunakan rumus Z tadi. Z sama dengan X menu per standar deviasi. Jadi 75 kurangi 55 per 15 ketemunya 1,33. Nah, 1,33 ini baru kita cek menggunakan 1,33, berarti 1,3 progresinya 3 ketemunya 0,4082. 0,4082 berarti Z1 di sini ada 0,4082. Masih sangat mudah sini hitungannya termasuk. Jadi butuh ketelitian. Nah, caranya membaca tabelnya tadi seperti itu untuk tabel Z. Nah, ini untuk yang soal kedua tadi, 60 kurang dari X kurang dari 80 dulu. Kita hitung satu-satu dulu. Kalau langsung menggunakan rumus juga enggak apa-apa sih. Z sama dengan X1 menu per ini. Jadi 60 kurangi 55 per 15. Tadi kan standar minnya ada 55 ya. Berarti 60 kurangi min bagi standar deviasi. Katanya 0,33. 0,3 dulu terus geser ke 0,03. 0,1293. Coba kita cek ya. 0,33 berarti 0,3 gesernya ke 0,03. Nah, ketemunya 0,1293. Betul enggak? Ya, pasti betul. Batas dari B. Ini ya, luas B-nya ini. Nah, selanjutnya kita harus mencari yang luas A. Nah, luas A itu berarti dari titik sini sampai dari 55 sini sampai 80. Jadi X2 ini terus berarti 80. Berarti kan maksimalnya kan dia 80. Dikurangi per 15. Ketemunya 1,67 sama. Mencari juga sama.
1,6 terus mencari yang 0,07. Berarti ketemunya 0,4525. Coba dihitung 0,4525. Jadi itu kan baru A. Padahal yang kita cari adalah C ini, luas C. Berarti hasil dari A dikurangi hasil wilayah B. Makanya ketemunya 0,3232. Nah, ini baru kita bisa analisis selanjutnya. Itu rumus termudahnya seperti itu. Nah, ini kan selanjutnya kan tadi soalnya nah ini jika kurang dari 40, 80x kurang dari 40 berarti dia mulai X 40. Oke, ketemu satu sama, hitungannya sama. Seperti itu. Oke ya, kita pelan-pelan. Kita pahami dulu. Contoh soal. Diketahui nilai mata kuliah probabilitas dan statistika kelas C berdistribusi normal dengan min 55 dan deviasi standar 15. Tentukan nilai peluangnya. Kurang dari 55 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 75. Oh, suara saya kok nggak masuk? Suara saya masuk nggak ya? Halo? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Nah, jadi dengan dasarnya seperti ini, 55 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 75, itu menghitungnya saya ulangi lagi, itu bisa menggunakan dua rumus. Pertama langsung menggunakan rumus yang tadi integral dan lain-lain tadi langsung menggunakan X75. Jadi X-nya ini nanti yang akan kita cari itu menjadi Z 75 kurangi 55 per 15. Tapi lebih mudah menggunakan rumus yang kedua, jadi lebih jelas. Misalnya cara membacanya tabel, contoh 1,33. Berarti tabel yang dicari karena ini adalah Z ya, berarti kalau diiling-iling berarti dia menggunakan distribusi Z, tabel distribusi Z. Biasanya ditandai di sini adalah Z seperti itu. Ada nanti distribusi T, terus distribusi macam-macam, ada banyak di tabel-tabelnya, makanya perlu hati-hati. Gitu. Nah tadi coba berapa? 1,33. Bacanya berarti kita mencari yang seperti ini 1,3 dulu, baru ke kanan paskan 0,03. Berarti kan ketemunya 1,33. Ketemunya adalah 0,4082. Nah, 0,4082. Jadi luasnya di sini adalah 0,4082. Gitu nih. Gak apa-apa, pelan-pelan. Contoh yang tinggi badan mahasiswa UGM berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan deviasi standar 10 cm. Tentukan berapa probabilitas mahasiswa UGM dengan tinggi lebih dari 180 cm. Nah, caranya menjawab ini kalau pakai rumus pertama seperti ini, pakai rumus yang kedua yang Z sama dengan tadi ya, berarti kan nilai apa namanya batas atasnya adalah 180 kurangi 165. Ini batasnya 180, batas bawahnya adalah 165 atau rata-ratanya dia 165 dengan standar deviasinya adalah 10. Berarti 180 kurangi 165 dibagi 10. Hasilnya pengurangan ini baru dibagi 10, ketemunya 2,5. Dengan tabel didapat bahwa peluangnya adalah 0,9932.
apa. Nah, kalau 2,5 kayak gini terus bacanya gimana, Pak? 2,5 berarti kan dulu mencari 2,5 dulu. Nah, 2,5 itu berarti kan 2,50. Nah, jadi kamu mencari 2,5 dulu, baru ke gesernya yang 0,00. Berarti ketemunya 0,4938. Oh ini salah, ini bukan 9. 0,4938 ini salah saya. Jadi maka besarnya peluang adalah 1 kurangi 0,4938. Bukan 9 ya, tapi 4. Contoh yang ketiga, diketahui rata-rata hasil adalah 74 dengan simpangan baku 7. Jika nilai peserta yang ujian berdistribusi normal 12%, peserta nilai tertinggi mendapat nilai A berapa batas nilai A yang terendah. Ini cukup sudah. Soalnya sudah mulai sedikit kompleks. Nah, sama aja. Cara ngitungnya menggunakan rumus seperti ini. Hanya saja persamaannya jadi berubah. Nah, tadi ZA-nya berapa? Sini 12% ya berarti ya tadi ya. Nah, ketika dihitung kan 20% kan 0,12. Jadi kan kondisinya akan ketika masuk di hitungan akan bentuknya akan seperti ini. Jadi ZA itu diketahui bahwasanya 0,38 itu Z-nya kan 1,175. Nah, 1,175 berarti ZA-nya di sini ketemu 1,175 dikali 7 ditambah 74. Ini seperti matematika ketika ZA diketahui, yang ditanyakan XA, itu berarti tinggal XA-nya dipindah ke sini, otomatis ZA dikali ini ditambah ini. Dia hasil perkalian Z kali standar deviasi dulu, baru ditambahkan. Nah, dari posisi seperti ini ditemukan 82,225. Berarti yang penting ini dikalikan dulu baru ditambahkan 74. Ini kan? Yang selanjutnya yaitu bilang hampiran normal terhadap binomial. Nah, persamaan distribusi binomial itu kalau dituliskan sama B dalam kurung X, N, P. Karena review dengan persamaan seperti ini, maka distribusi normalnya itu menjadi N kali P, atau ini menjadi N kali P, dan ini menjadi NP Hi. Nah, dengan Hi sama dengan 1 min P. Nah, bingung. Nah, ini nanti bentar, pelan-pelan aja. Hampiran normal paling berguna dalam perhitungan dengan nilai N yang besar. Contoh, peluang yang tepat diberikan oleh P 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 9 sama dengan sigma 9 diintegralkan dx 15 0,4. Jadi menggunakan rumus yang seperti tadi, X ada jadi dimasukkan terus ketemu 0,96 0,06 0,9 hasil akhirnya 0,3564. Ini sama menggunakan rumus yang tadi, ada ZX dan dibagi standar deviasi tadi. Nah, ini contoh soal latihan aja langsung. Peluang seorang mahasiswa sembuh dari hepatitis A adalah 0,1.
Peluang seorang mahasiswa sembuh dari hepatitis A adalah 0,4. Bila ada 100 mahasiswa yang terkena penyakit ini, berapa peluang bahwa kurang dari 30 mahasiswa yang sembuh? Soal yang pertama, kita coba dulu penyelesaiannya. Jadi misal perubahan binomial dikali menyatakan banyaknya penderita yang sembuh. Karena N-nya adalah 100, maka mu-nya adalah N dikali P. N-nya 100, P-nya tadi 0,4, sehingga 100 dikali 0,4 ketemu 40. Dan standar deviasinya itu kan rumusnya tadi NPI. N-nya sudah ketemu 100. P-nya tadi sudah ketemu 0,4. Dan I tadi kan 1 dikurangi N. N-nya adalah 0,4. Berarti I-nya adalah 0,6. Nah, hasil perkalian ini baru diakar. Ketemu 4,899. Untuk mendapatkan peluang yang dicari digunakan X 29,5. Kenapa 29,5? Ada yang tahu? Ya, jadi X-nya di sini memang batas bawahnya kan di sini kan 30 mahasiswa. Berarti kan dia menggunakan X-nya 29,5. Di mana 29,5 dia menggunakan rumus yang tadi Z X min apa tadi ya? Mu per standar deviasi. Nah, standar deviasinya sudah ketemu 4,899, minnya 40, berarti 29,5 dikurangi 40 dibagi 4,899. Ketemulah min 2,14. Nah, ini baru dicek ke tabel tadi. Min 2, berapa tadi? 14. 2,1 geser ke 4. Ketemunya ini 0,483. Nah, jadi karena X-nya 30, jadi min 2,14, jadi bisa disimpulkan bahwa min 2,14 itu adalah 0,016. Karena ini semua derivasinya adalah 100, padahal peluang untuk 30-nya. Selanjutnya yaitu distribusi gamma dan eksponensial. Tapi ini jarang digunakan, tapi memang untuk kependidikan memang jarang, karena mungkin saya lewati aja. Hanya sebatas tahu aja. Jadi distribusi gamma itu pada prinsipnya hanyalah perubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alpha dan beta jika fungsi padatnya berbentuk seperti ini. Nah, itu nanti distribusi gamma itu seperti apa. Distribusi gamma yang khusus dengan alpha sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Nah, jadi nanti grafiknya akan bentuknya seperti ini. Nah, yang lebih utama adalah justru malah ini, si quadrat, di mana distribusi ini adalah kasus spesial dari distribusi gamma. Nah, dengan fungsi X 1 per beta pangkat alpha dan seterusnya itu dengan X yang lain, lalu disubstitusi A V per 2 dan beta sama dengan 2 dan V adalah bilangan bulat positif, makanya rumusnya akan berubah menjadi fungsi X di mana 1 per 2 V pangkat 2 V per 2 di mana X kalian X pangkat V per 2 min 1 E pangkat min X per
2 dimana X sama dengan 0, X yang lain dengan V bilangan bulat positif. Nah, parameter V merupakan derajat kebebasan, makanya rataan distribusi C kuadrat itu menjadi mu sama dengan V, di mana variasi distribusi C kuadrat itu standar deviasi kuadrat dari standar deviasi sama dengan 2 V. Jadi nanti kasus-kasusnya akan kita pelajari di minggu depan. Jadi harapan saya nanti minggu depan dengan semua sudah terinstall SPSS-nya, sehingga kita langsung masalah yang ada di lapangan itu seperti apa sih. Nah, itu contohnya saya punya bukunya, sudah enak untuk dibaca untuk latihan. Nanti akan saya share. Ini kuliah yang kuliah materi statistika buku. Nah, saya share. Jadi uji komparasi yang sudah kita siapkan, ada statistik referensi yang masalah-masalah yang sering banget terjadi di lapangan kasus-kasus. Nah, nanti ada one sample t-test, itu berarti menggunakan tabel yang t-test, bukan yang Z lagi, jadi menggunakan tabel yang T. Nah, nanti ada contoh masalahnya. Seorang guru ingin membandingkan nilai ujian IPA semua siswa kelas 7 dengan rata-rata nilai ujian tahun yang lalu. Rata-rata ujian tahun lalu adalah 6,5. Apakah nilai rata-rata tersebut berbeda signifikan dengan rata-rata 6,5 atau tidak? Nah, tapi ada ini, mungkin ini dikatakan adalah nilai UN mata pelajaran IPA ada 67, 58, 78. Ya, di lapangan kan nilainya ya nanti tinggal diganti. Orang guru ingin membandingkan nilai PAI semua siswa kelas 7 dengan rata-rata nilai ujian tahun lalu itu adalah 6,5. Ini nanti kita bisa masukkan ini contoh aplikasi SPSS itu nanti seperti ini. Jadi nanti datanya dimasukkan, terus tinggal klik analyze, compare mean, one sample t-test. Nanti juga hasilnya akan dihasilkan ini ada min difference 4,72, ada 1,81. Kalau kita melihat dari t-testnya itu berarti kalau kita melihat tabel T-nya berarti yang kita lihat adalah 1,815. Nah, 1,815 kita cocokkan di tabel T, itu nanti bisa dihasilkan bagaimana. Apakah jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 itu maksudnya adalah hipotesis, itu diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau kita menggunakan yang total, berarti menggunakan 0,100 ini, berarti 0,100 ini lebih dari setengah A, maka HO atau H0 diterima. Sedangkan jika hasil dari detailnya itu 0,100 ini kurang dari setengah A, maka H0 ditolak. Nah, setengah A-nya itu dari mana kok bisa 0,025? Itu nanti akan kita bahas nanti untuk di minggu yang akan datang. Makanya harapan saya semuanya sudah terinstall SPSS-nya. Terus kita coba. Nah, kalau menurut saya emat saya kalau hanya terlalu teoritis saja nanti kalian bingung. Semakin bingung kalian melakukan perhitungan, alhasil nanti ketika skripsi kalian juga akan bingung mungkin menghitungnya bagaimana. Makanya besok sudah terinstall ya SPSS-nya.
Ya bagi yang belum punya laptop tidak usah beli, pinjam aja dulu punya saudaranya atau bagaimana, nanti minta mohon izin untuk diinstal PSS untuk perkuliahan ya kan. Kalau ini tidak mengharuskan untuk beli, boleh pinjam, boleh dan lain. Pasti kan tetangganya ada atau temannya, teman rumah kan pasti ada yang punya laptop atau mungkin teman kos atau dan lain-lain. Begitu ya. Jadi kita belajar teoritis, tapi yang terpenting adalah prakteknya itu bagaimana. Jadi penggunaan SPSS-nya itu nanti bagaimana, terus cara perhitungannya bagaimana, cara kita melihat hasilnya terhadap hipotesis itu bagaimana. Jadi itu memang sangat-sangat perlu banget dalam pembelajaran ini. Jadi penelitian kalian nanti ketika skripsi nanti. Jadi pelan-pelan nanti kita belajar. Ini modulnya sudah saya siapkan. Nanti ini saya modul ketika saya dulu kuliah masih di IPA, tapi ini kelihatannya sudah dibenahi oleh penulisnya waktu itu Pak Didi Setiawarno dari UNY. Nanti akan saya kirimkan biar bisa untuk latihan untuk baca-baca dulu. Itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau malah tambah bingung atau gimana ini kok tentang gue. Yang penting jangan bingung. Nanti kita pelan-pelan, perhitungannya pelan-pelan. Oh ya, nanti karena ini kan sebenarnya UTS-nya minggu ini, tapi saya lebih permudah saja. Nanti soal UTS-nya akan saya kirim Jumat, waktu mengerjakannya 1 minggu, berarti Jumat minggu depan harus sudah dikumpulkan maksimal jam 11 malam. Jadi nanti soalnya akan saya kirim via grup, silakan nanti dikerjakan, diketik di Word, terus dibuat PDF, karena kemarin beberapa yang mengirim ke Pak Widi berupa Word, kacau. Jadi formatnya berubah. Jadi saya takutnya seperti itu, dewas kalian ngetik susah-susah malah nanti formatnya berubah kan malah hemat-hemat. Jadi nanti setelah kalian ketik, terus kalian ubah menjadi PDF, baru kirim ke Pak Widi. Begitu ya. Jadi ini saya kirimkan bukunya untuk belajar dulu besok Jumat jam 8 pagi. OTS-nya akan saya kirim, silahkan dikerjakan. Terus open book, tidak apa-apa, silahkan. Jadi, mana tadi bukunya ya? Kuliah, ini evaluasi materi, statistika, buku. Mana yang tadi ya? Oh ini. Saya kirim apa ini? Suaranya Pak Widi masuk ya? Silakan yang belum presensi, segera presensi. Ini yang sudah presensi ada 31, tapi yang online hanya ada 14 kurangi 3, hanya ada 11. Mungkin yang kita positif thinking aja, mungkin teman-teman yang lain jaringannya bermasalah, jadi biar menyaksikan via YouTube. Jadi silahkan nanti komen minggu depan sudah menggunakan laptop, terus kita sudah mulai praktek.
bagaimana cara menghitungnya, bagaimana inputnya, terus bagaimana cara menganalisisnya. Oke nggih? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Widi tutup? Halo? Kok sunyi Pak, sepi? saya mau bertanya. Gimana, Mbak? Bisa ngomong ya? Untuk itu kapan nih Pak? Tadi sinyal saya itu kurang stabil. Maksudnya? Untuk tanggal UTS-nya kapan tadi Pak? Oh, besok Jumat. Besok Jumat, filenya tak kirim, silakan dikerjakan, terus maksimal dikumpulkan Jumat minggu depan, jam 11 malam maksimal. Jadi silakan dikerjakan, diketik di Word, terus langsung diubah menjadi PDF, baru dikirimkan. Karena kemarin tugas yang kemarin, banyak yang mengirim menggunakan Word, dan formatnya berubah. Jadi saya takutnya itu nanti berubah kan jadi eman-eman, sudah kalian kerjakan. Tapi tidak apa-apa, sudah saya analisis, dan lainnya juga sudah saya masukkan. Gitu nggih, Mbak Diva? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain. Untuk SPSS-nya silahkan menggunakan versi berapapun. Kalau menggunakan versi 25 nanti bentuknya SPSS itu nanti seperti ini semua. Nah, ini sudah masuk. Nah, bentuknya SPSS nanti seperti Excel. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nanti datanya tinggal dimasukkan berapa. Nah, nanti datanya ini masuk, terus tinggal di analyze. Nanti di sini ada frekuensi, deskriptif, foto per table, ada PP, notable-nya ini, nanti ada compare mean, ada t-test, ada mean, ada one way ANOVA, nanti ada ANACOVA. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng masih banyak karena di sini tergantung nanti setiap masing-masing penelitian, masing-masing pengambilan data itu analisisnya itu berbeda. Jadi makanya perlu hati-hati dalam jadi nanti kita latihan tadi bukunya sudah saya upload di grup, silakan di download. Nanti kalau yang sudah punya SPSS bisa dibuat latihan-latihan dulu, nggak apa-apa. Nanti tak jelaskan minggu depan biar tidak bingung. Jadi kalau orang yang sudah latihan dulu, terus nanti minggu depan akan saya jelaskan, dia akan tambah mudeng. Oh, ternyata cara analisisnya seperti itu. Gitu nggih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, supaya juga mengirit kuota mahasiswa semuanya, masih ada waktu kurang lebih apa ini 20 menit. Kita lanjutkan via WA, nanti kita diskusi via WA untuk sedikit menghemat kuota kita semua. Oke ya, itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang tadi bisa lihat via YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum.